Putri hamba meninggal. Meninggal dalam wabah cacar mendadak di ibu kota ini. Xiao Jian, jenderal wanita dari Liang Agung. Ketika ia meninggal, suami hamba berada tepat di sebelah, mengambil darah jantung putri hamba untuk menyelamatkan putra selirnya. Hamba Xiao Jian hari ini memukul genderang Deng Wen untuk menuduh Lin Gui Marquis Ding Yuan memanjakan selir lalu menyingkirkan istri sah bertentangan dengan etika dan moral. Xia Su, pelayan wanita Xiao Jian. Meracuni putra sahnya dan kehilangan nuraninya. Berkolusi dengan musuh mengkhianati negara dan menyanyiakan anugerah kaisar. Siapa yang memukul genderang? Hamba Xiao Jian menuduh Marquis Ding Yuan Lin Gui atas perbuatan memihak selirnya dengan mengorbankan istrinya, meracuni putranya tanpa nurani, melakukan pengkhianatan terhadap negara dan kaisar. Jiwa-jiwa yang teraniaya menangis. Tabuhan genderang berat dengan marah mempertanyakan langit, membedakan kesetiaan dari pengkhianatan. 3 hari yang lalu. Ibu, Lin Su, putri Xiao Jian. Lin Su rasa sangat tidak nyaman. Jangan takut Lin Su. Ibu sudah meminta ayah untuk mengundang tabib kekaisaran. Dia akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Tabib Jian. Tabib kekaisaran Jiang, tolong segera periksa Lin Su. Jenderal, jangan khawatir. Lin Gui Marquis Ding Yuan. Lin Shu. Xiao Jian, bagaimana Lin Shu? Suamiku. Melihat Lin Shu, sepertinya tidak terlalu serius lagi. Tabib kekaisaran Jian, Jia Han demam. Kondisinya lebih mendesak daripada Lin Shu. Pergi ke halaman samping sekarang dan obati dia. Lin Shu sudah menderita cacar selama 3 hari sekarang. Aku akhirnya berhasil mengundang tabib kekaisaran Jiang. Bagaimana bisa kau memintanya untuk melihat orang lain? Bagaimana Jia Han bisa menjadi orang lain? Dia adalah satu-satunya putra keluarga Linku. Xiao Jian, aku tahu kau selalu baik hati dan tidak akan berdiam diri. Benar. Setelah Jia Han membaik, aku akan membawa kembali tabib kekaisaran Jian. Lin Gui, kau telah melanggar sumpah kita. Ketika aku kembali dengan kemenangan terluka parah, kau dan aku setuju untuk mengambil Jiang Rou sebagai selir. Selamat. Semoga pernikahan Anda harmonis selama 100 tahun. Semoga Anda segera memiliki putra-putra bangsawan. Semoga Anda menua bersama. Xiao Jian, kau kembali. Xiao Jian, kau telah pergi berperang selama 2 tahun. Jiang Rou telah bersamaku selama ini. Sekarang Jia Han sudah berusia 2 tahun. Aku tidak bisa membiarkan Jiang Rou tetap tanpa status lebih lama lagi. Kau akan mengerti aku. Benar. Kakak, selir ini tidak di sini untuk memisahkan Anda dan Marki. Selir ini di sini untuk membantu Anda merawat Marki. Ibu jangan menangis. Ibu masih punya Lin Su. Hari ini, apakah bahkan nyawa putri kita pun tidak kau pedulikan sayang? Xiao Jian, dengarkan penjelasanku. Cukup. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Hari ini dengan aku di sini, kau tidak akan membawa tabib kekaisaran pergi. Xiao Jian, biarkan aku menjelaskan padamu. Lin Shu adalah putri sahku. Aku tentu akan menyayanginya, tapi sekarang Jia Han sakit parah. Dia harus diselamatkan lebih dulu. Ketika adikmu baik-baik saja, ayah pasti akan menggantimu 2 kali lipat. Aku mohon padamu, selamatkan Lin Shu dulu. Apakah kau ingin mengambil selir atau mengangkat Jiang Rou menjadi istri setaramu? Aku akan menyetujui semua ini, baiklah.
Selamatkan Lin Shu dulu. Aku mohon padamu. Selamatkan Lin Shu dulu. Minggir. Tabib Kekaisaran Jian, ikut denganku. Suamiku, Lin Shu, dia benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Ayah. Ayah, selamatkan aku. Suamiku. Suamiku. Lin Gui. Lin Xiu. Mengapa Marky belum datang? Jian Ro, Mungkinkah dia tidak tega? Gadis yang sudah meninggal itu. Lin Jiahan. Jiahan. Berbaringlah cepat. Apa yang sedang kau lakukan? Jadilah anak yang baik, anakku. Ingat apa yang ibu ajarkan padamu. Cepat tutup matamu. Ayah akan segera kembali. Marky. Marky. Jiahan kejang dan pingsan. Tolong cepat selamatkan dia. Tabib Kekaisaran Jian cepat. Tunggu. Tidak. Tabib Kekaisaran Jiang, kau seharusnya melihat Lin Shu dulu. Ini sudah cukup keributanmu. Apakah aku yang membuat keributan? Atau kau buta dan tak berperasaan? Tidak bisa melihat bahwa putra harammu sedang berpura-pura sakit untuk mencari perhatian. Sementara putriku diambang kematian. Ibu. Ayah. Jangan bertengkar karena Lin Shu. Lin Xiu. Lihat. Bukankah Lin Shu baik-baik saja? Ayah. Jangan salahkan ibu. Lin Shu sangat kesakitan. Itu sebabnya aku meminta ibu membawa Lin Shu ke sini. Lin Shu. Di mana sakitnya? Dada Lin Shu sangat sakit. Lin Shu tidak mau mati. Tolong selamatkan Lin Shu. Marky. Jiahan benar-benar sekarat. Tolong cepat pergi menemuinya. Ayah. Ibu. Aku merasa sangat tidak enak. Aku merasa sangat tidak enak. Ayah. Ayah. Tabib Kekaisaran Jian. Cepat. Tabib Kekaisaran Jiang. Ayah. Marquis. Tolong selamatkan Lin Shu, Marquis. Lin Shu, ibu jangan menangis. Lin Shu tidak sakit lagi. Lin Shu akan lebih baik besok. Ibu tidak menangis. Lin Shu pasti akan sembuh. Pasti akan. Lin The Shu. film was translated and narrated by M Media. Ibu. Lin Shu harus hidup panjang umur. Tinggal bersama ibu. Lin Shu. Lin Shu. Kau pasti bercanda dengan ibu. Kan? Tolong buka matamu baiklah. Ibu. Ibu akan marah. Lin Shu. Ibu memohon padamu. Tolong buka matamu baiklah. Lin Shu. Nyonya. Nyonya, tolong jangan seperti ini. Nona muda benar-benar telah meninggal. Jiahan. Dia tidak mungkin.
Lin Su hanya bermain-main denganku. Dia tidak akan meninggalkanku. Dia pasti tidak akan meninggalkanku. Xia Xiu, pergi panggil tabib kekaisaran. Pergi cepat. Panggil tabib kekaisaran. Nyonya, tolong jangan seperti ini. Nona muda. Nona muda sudah meninggal. Diam. Lin Xiuku. Dia tidak akan meninggalkanku. Lin Xiu. Nyonya. 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 Marki. Aku sangat takut. Jika Jiahan tidak bisa diselamatkan kali ini, aku juga tidak akan hidup. Nyonya. Dengan darah hati kerabat sedara, sebagai ramuan obat, penyakit tuan muda akan membaik dalam beberapa hari. Tabib Kekaisaran Jian, karena Jiahan sudah baik-baik saja, ikut denganku untuk melihat Lin Xiu. Marki. Jiangrou. Tabib Kekaisaran, cepat, lihat apa yang salah The film dengannya. was translated and narrated by M Media. Lin Xiu, tunggu sebentar lagi. Setelah ayah selesai di sini, aku akan segera menemuimu. Xiao Jian, apa yang kau lakukan? Di mana Lin Xiu? Lin Xiu. Kau masih ingat punya Lin Su, putri seperti ini? Lin Gui. Aku memohon padamu seperti ini. Kenapa kau mengabaikannya? Tidak tergerak. Kakak perempuan. Ini semua salahku. Jika Anda ingin membunuh atau menguliti seseorang, datanglah padaku. Jangan salahkan Marki. Kau pikir aku tidak akan berani? Jiangrou. Xiao Jian, lihat dirimu. Cemburu dan sombong. Kau sama sekali tidak terlihat seperti nyonya rumah. Sudah kubilang. Aku akan pergi menemui Lin Xiu. Mengapa kau terus-menerus menggangguku? Baiklah. Kalau begitu Marquis, bisakah kau pergi melihat Lin Xiu sekarang? Perutku sangat sakit. Ayah, cepat datang dan selamatkan aku. Jiahan, kau baik-baik saja. Lin Gui, kau pergi atau tidak? Aku belum bisa pergi. Tunggu sampai Jiahan sedikit membaik. Aku akan membawa tabib istana untuk menemukanmu dan Lin Xiu. Tidak perlu. Kamu juga tidak akan melihatnya. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Apa maksudmu? Marquis Dingyuan. Hari ini, kasih sayang di antara kita telah berakhir. Mari kita berpisah. Jika itu perpisahan, biarlah begitu. Mungkinkah kediaman Marquis Dingyuan saya takut padamu? Ibu? Ibu? Sebagai istri utama keluarga Lin saya, meninggalkan suami dan putramu, mengabaikan urusan keluarga. Jiangrou sedang memenuhi tugas seorang istri untukmu. Membantu suaminya dan membesarkan anak-anak. Terlebih lagi untuk keluarga Lin saya. Dia melahirkan putra sulung. Kau seharusnya berterima kasih padanya. Tidak sepertimu. Cemburu. Jiangrou adalah penyumbang besar bagi keluarga Lin saya. Mulai sekarang, kau harus menghormatinya. Ibu? Untuk bisa melayani kediaman Marki, Jiangrou tidak menyesal. Lihat. Ini yang namanya masuk akal. Perutku sakit. Cucuku yang berharga. Apakah kau merasa lebih baik? Konyol. Aku mengikuti pasukan keluarga Xiao untuk membela negara. Tanpa perjuangan putus asaku The di film garis was depan. translated Dari mana and datangnya narrated kedamaianmu? by M Media. Pada akhirnya, kalian adalah keluarga yang sebenarnya. Seharusnya aku menyadari ini sejak lama.
Ini dia. Lin Xiu, ketika ibu kembali dari kampanye ini akan menjadi ulang tahunmu. Hadiah apa yang kamu inginkan? Ibu akan membawakan semuanya untukmu. Ibu Lin Xiu tidak menginginkan apapun. Lin Xiu hanya menginginkan ibu agar selamat dan sehat. Anak baik Lin Xiu, ibu akan kembali dari kampanye dan merayakan ulang tahunmu bersamamu. Baiklah. Lin Xiu, ibu bahkan tidak sempat merayakan ulang tahunmu bersamamu. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Kau terlihat sangat jelek saat menangis. Tidak heran ayah tidak menyukaimu. Apakah Lin Xiu sudah mati? Sebenarnya aku tidak sakit sama sekali. Ibuku berkata bahwa selama Lin Xiu meninggal, semua yang dia miliki akan menjadi milikku. Bahkan barang-barangmu akan menjadi milikku. Jiahan, kakak, jika ada apa-apa hadapi aku, jangan sakiti Jiahan. Kata-kata tadi, ucapkan lagi padaku. Xiao Jian, Marky, baru saja Jiahan entah bagaimana membuat Nyonya marah. Nyonya hampir membawa Jiahan. Xiao Jian. Jiahan hanyalah seorang anak kecil. Jangan marah padanya. Di mana Lin Xiu? Kamu masih ingat Lin Xiu? Kukira di hatimu hanya ada mereka ibu dan anak. Kondisi Jiahan baru saja membaik. Dia bersikeras aku bermain dengannya. Apakah kami mengganggu Anda dan Lin Xiu? Di mana Lin Xiu? Aku akan pergi menemuinya. Marky, Jiahan tidak enak badan. Mari kita bawa dia kembali untuk beristirahat. Jiahan, bagaimana kabarmu? Ayah, dadaku sakit. Sepertinya penyakitku kambuh lagi. Xiao Jian. Jiahan sedang tidak enak badan. Aku akan membawanya kembali untuk beristirahat dulu. Mengenai Lin Xiu, besok adalah festival laba. Pada tahun-tahun sebelumnya, Anda selalu membawa Lin Xiu untuk memberikan bubur kepada rakyat. Kali ini aku akan menemanimu. Aku juga menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Lin Xiu. Lin Xiu pasti akan menyukainya. Besok pukul 8 pagi. Lin Xiu dan aku akan menunggumu di kediaman jenderal. Kamu harus datang. Jangan khawatir, Nyonya. Aku pasti akan datang tepat waktu. Jiang Rou, aku akan mengantarmu dan Jiahan kembali ke kamarmu. Baik. Lin Gui, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk melihat Lin Xiu. Kediaman jenderal. Lin Xiu, ini adalah milik ibu. Hadiah ulang tahun buatan tangan untukmu. Xiao Rou. Sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya lagi. Kamu selalu berkata bahwa ketika kamu besar nanti, kamu ingin menjadi seperti ibu. Dan menjadi seorang pahlawan wanita yang bertarung di medan perang. Untuk menemani ibu bertempur. Tapi kamu belum dewasa. Bagaimana kamu bisa meninggalkan ibu? Lin Xiu, di kehidupanmu selanjutnya, apakah kamu masih akan menjadi putri ibu ya? Bukankah mereka bilang prosesi pemakaman pada Xixi? Mengapa kita belum melihat Marquis Dingyuan? Dia mungkin bersama selirnya. Saya dengar Nyonya Tua Lin, untuk membawa keberuntungan bagi cucunya, akan mengangkat Jiang Rou menjadi istri kedua. Kediaman Marquis Dingyuan.
Nyonya Tualin. Ibu, apa yang kau lakukan? Untuk membawa keberuntungan bagi Jiahan, saya akan mengangkat Jiang Ru ke status istri kedua. Untuk menukukkan status Jiahan sebagai putra sah. Marky, aku tahu di hatimu. Hanya ada kakak sulung. Mohon yakinlah. Aku tidak akan pernah bersaing dengannya. Tapi ini, Masalah ini diselesaikan begitu saja. Marky ini benar-benar tidak berperasaan. Dia bahkan tidak datang ke pemakaman putrinya untuk mengantarnya. Orang seperti ini benar-benar tidak pantas menjadi seorang ayah. Lin Xiu. Ayah tidak mau datang menemanimu. Tapi kamu masih punya ibu. Ibu akan selalu bersamamu. Kakak. Tidak ada lagi menunggu. tutup peti mati. Sembah pertama kepada langit dan bumi. The film was translated and narrated by M Media. Sembah kedua kepada orang tua. Lin Xiu. Lin Xiu. Suami dan istri saling membungkuk. Lin Xiu. Lin Xiu. Angkat peti mati. Upacara selesai. Ini benar-benar hebat. Lin Xiu. Lin Xiuku. Lin Xiu. Marky, ada apa? Bukan apa-apa. Karena upacara sudah selesai, aku akan menemani Lin Xiu untuk ulang tahunnya sekarang. Berhenti. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun hari ini. Tetaplah dan rawat Jiang Ru baik-baik. Aku berjanji pada Lin Xiu untuk merayakan setiap ulang tahun bersamanya. Aku tidak bisa melanggar janjiku lagi. Tahu. Marky, Lin Xiu, Ayah, Lin Xiu, kemarilah. Selamat ulang tahun Lin Xiu. Giok kedamaian ini bisa melindungi Lin Xiu dan menjaganya tetap aman. Aku harap Lin Xiu akan sehat dan kuat. Ayah akan bersamamu selamanya. baiklah ayah harus menepati janji. Baiklah, aku bilang aku akan menepati janjiku. Xiao Jian, apa yang terjadi? Marquis Ding Yuan. Kamu terlambat. Kamu tidak akan pernah melihat Lin Xiu lagi. Lin Xiu. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Lin Xiu. Jangan menakuti ayam. Cukup. Lin Gui. Untuk siapa kamu melakukan sandiwara ini? Putriku tidak The membutuhkan film was ayah translated sepertimu. and narrated by M Media. Lin Xiu sudah meninggal. Tidak mungkin. Xiao Jian,
Kau pasti berbohong padaku. Benar. Lin Gui, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Di hatimu, Lin Shu dibunuh olehmu. Pergi dari sini. Pergi. Xiao Jian. Aku sungguh tidak tahu Lin Shu akan mengalami kecelakaan. Tamparan ini adalah untuk kebutaan dan kekejamanmu. Karena tidak tahu mana yang benar dan salah. Demi putra selir kesayanganmu, kamu secara paksa mengambil tabib kekaisaran, menyebabkan Lin Shu meninggal tanpa perawatan. Bukan begitu. Mereka semua bilang Lin Shu tidak dalam kondisi serius. Itu sebabnya aku. Tamparan ini adalah untukmu yang tidak menghadiri pemakaman Lin Shu. Kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Jika kamu tidak bisa mentolerir Lin Shu-ku, kamu bisa saja menceraikanku. Tapi mengapa kamu? Xiao Jian. Aku tidak bermaksud membunuh Lin Shu. Lihatlah, tahun-tahun kita sebagai suami istri. Maafkan aku. Suami dan istri, apakah kamu pantas? Tamparan ini adalah untukku yang lebih memilih selir daripada istrimu. Lebih memilih putra selir dan membunuh putrimu sendiri. Kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Kamu tidak pantas menjadi seorang suami. Dan bahkan lebih tidak pantas menjadi seorang manusia. Xiao Jian. Aku tahu aku salah. Biarkan aku melihat Lin Shu sekali lagi. Hanya sekali lihat. Sudah terlambat. Pada hari sedingin itu, Lin Shu terbaring di sana. Menunggumu begitu-begitu lama? Tapi kamu tidak pernah muncul. Di mana Lin Shu dimakamkan? Biarkan aku pergi menemuinya. Mimpi saja. Ketika prosesi pemakaman Lin Shu berlangsung, di mana kamu? Dan apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kau tidak menjelaskan dengan jelas kepadaku? Mengapa kau harus menempatkanku dalam posisi tidak berperasaan dan tidak adil? Aku memohon padamu berkali-kali. Aku menyuruhmu untuk pergi melihat Lin Shu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu terikat oleh pasangan ibu dan anak yang dramatis itu. Tidak pernah mengakuiku. Saat ini, beraninya kau menyalahkanku. Xiao Jian. Tidak sempat menghadiri prosesi pemakaman Lin Shu. Itu salahku. Tapi Jiahan sakit parah. Dan Jiang Ru sangat polos. Cukup, Lin Gui. Aku benar-benar kecewa padamu. Aku tidak akan membiarkan Lin Shu mati sia-sia seperti ini. Aku akan membuat seluruh kediaman Marquis Dingyuan terkubur bersama putriku. The film was Xiao translated Jian. and narrated Jika kau by ingin menyalahkan Media. seseorang, salahkan aku saja. Jangan melibatkan seluruh kediaman Marquis ya. Marki, kakak redakan amarahmu. Ini semua salahku. Jangan salahkan Marki. Kakak, ini semua salahku. Jika kau ingin memukul seseorang, pukul aku. Tolong jangan membuat keributan dengan Marki. Itu akan merusak reputasi kediaman Marki. Aku akan bersujud padamu. Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Xiao Jian. Jiang Ru, dulu aku membawamu, menyelamatkanmu dari medan perang. Tapi kau, saat aku tidak ada, kau rela menyerahkan dirimu dan naik ke ranjang Marquis. Ini poin pertama. Lin Shu sakit parah. Kau menghasut putra mudamu untuk berpura-pura sakit, merebut tabib kekaisaran, menyebabkan kematian tragis Lin Shu. Ini poin kedua. Prosesi pemakaman Lin Shu, kau sengaja menahan Marquis, menyebabkan Lin Shu tanpa ayah kandungnya untuk mengantarnya pergi. Ini poin ketiga. Xiao Jian. Kemarahan apapun yang kau miliki tujukan padaku. Jiang Ru tidak bersalah. Dan kau menyebabkan kematian tragis Lin Shu. Hari ini, kalian semua akan membayar harganya. Berhenti. Lin Gui cepat bangun. Xiao Jian, kau sebagai nyonya kediaman Marquis terhadap suamimu sendiri. Begitu tidak hormat. Penawal,
bahwa wanita tak tahu berterima kasih ini, dan tangkap dia. Bagus kau wanita jalang. Kau sudah benar-benar liar. Xiao Jian, berhentilah membuat masalah. Minta maaf pada ibu. Dan masalah ini akan selesai. Enya, Marquis Ding Yuan. Mulai sekarang kau dan aku tidak ada hubungannya lagi. Aku akan menceraikan suamiku. Lancang. Kau tidak punya anak dan cemburu, tidak mematuhi ibu mertuamu. Kau telah melakukan 3 dari 7 alasan perceraian. Kediaman Marquisku yang akan menceraikanmu. Aku sekarang memerintahkanmu untuk segera pergi dengan tangan kosong. Ibu, tolong berhentilah membuat masalah di sini. Biarkan aku menderita homo. Kau harus menceraikan istrimu. Paksa jalan kecil ini untuk pergi dengan tangan kosong. Jika tidak, jika dia mengambil maharnya. Bagaimana kediaman Marquis kita akan bertahan? Mas kawinku, mengapa harus diberikan padamu? Hanya karena kau meninggalkan kediaman Marquis, persis seperti anjing liar. Keluarga Xiaomo hampir musnah dalam pertempuran, sama saja dengan musnah. Wanita tua ini. Lihat siapa yang masih bisa membantumu sekarang. Penawal, tangkap dia. Kediaman Marquis Ding Yuanmu. Betapa beraninya. Kediaman Marquis Ding Yuanmu. Xiao Zhu. Betapa lancangnya. Xiao Jian. Perdana Menteri Xiao. Jenderal Xiao. Perdana Menteri Xiao, lepaskan Xiao Jian. Xiao Jian, aku tidak akan bercerai lagi. Cukup. Lin Gui, kau menyebabkan kematian Lin Su. Tidak ada lagi yang bisa ada di antara kita. The Xiao film Jian, was translated and kita narrated berbicara by dengan sangat Amnesia. baik saat menikah. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Kematian Lin Shu hanyalah sebuah kecelakaan. Mari kita lupakan Lin Shu. Kita masih bisa punya anak lagi. Jasad Lin Su belum dingin. Kau malah menyuruhku melupakannya. Lin Gui, saat aku melahirkan Lin Xiu tahun itu, sumpah yang kau sendiri ucapkan. Sudah kau lupakan semuanya juga. Xiao Jian, mulai sekarang, kau dan Lin Shu adalah nyawaku. Aku pasti akan melindungimu selamanya, dan sama sekali tidak akan membiarkan kalian berdua menderita sedikit pun ketidakadilan. Hanya dalam 5 tahun singkat, kau telah membuang semua sumpahmu. Lin Su adalah orang yang hidup. Dia berasal dariku. Sepotong dagingku sendiri, kau katakan padaku, bagaimana aku bisa melupakan? Xiao Jian. Hati-hati dengan lukamu. Jalan. Di depan putraku. Kau malah melemparkan dirimu ke pelukan pria liar. Secara pribadi, siapa yang tahu, apalagi yang telah kau lakukan. Perbuatan kotor. Pada usiamu. Jika kau tidak tahu bagaimana berbicara, tutup saja mulut busukmu itu. Perdana Menteri Xiao. Izinkan wanita tua ini mengingatkanmu akan sesuatu. Jangan keterlaluan. Apakah kau menyarankan kau ingin semua orang di dunia tahu bahwa kau Perdana Menteri Xiao menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain dan secara paksa mengambil istri bawahan? Kau menindas Xiao Jian. Dan sekarang kau berbalik dan menyalahkan Perdana Menteri ini karena secara paksa mengambil istri bawahan. Dasar tua bangka. Kau benar-benar tahu bagaimana memutarbalikkan benar dan salah. Tahu. Perdana Menteri Xiao, Xiao Jian adalah istriku. Urusan kami. Bukan untuk kau campuri. Marki, Kau menyebabkan kematian Lin Shu. Hak apa lagi yang kau miliki untuk mengatakan Xiao Jian adalah istrimu? Jika kau masih memiliki sedikit hati nurani yang tersisa, maka pergilah ke depan tablet peringatan Lin Shu dan berlututlah dalam pertobatan. Kau ingin aku berlutut kepada putriku. Bukankah seharusnya begitu? Kau menyebabkan kematian Lin Shu. Kau seharusnya berlutut di sini dan menebus dosa-dosamu dengan benar. Lin Shu. Lin Gui. Ini salah ayah. Ayah meminta maaf padamu. Sudah terlambat. Lin Shu tidak bisa mendengarmu lagi. Jika kau benar-benar bertobat, maka pergilah. Secara pribadi meminta maaf kepada Lin Shu. Tidak masuk akal. Bagaimana seorang ayah bisa berlutut kepada putrinya?
Lin Gui cepat bangun. Xiaorong kau hanyalah seorang prajurit biasa. Beraninya kau menindas putraku. Dia adalah orang kepercayaan Pangeran Cheng. Menindas putraku, sama saja dengan menampar wajah yang mulia Pangeran Cheng. Dia menyebabkan kematian Lin Shu. Dia seharusnya berlutut. Bahkan jika Yang Mulia Pangeran Cheng ada di sini, saya tidak akan pernah mundur. Tahu, Lin Gui, dulu ketika saya menikahkan adik saya dengan Anda berjanji untuk mencintainya seumur hidup dan menghargainya. Jika Anda melanggar sumpah ini, semoga Anda disambar 5 petir dari langit dan mati dengan mengerikan. Sekarang demi seorang gundik dari luar, Anda pertama melukai Jian Er, dan kemudian menyebabkan kematian Lin Shu. Hari ini, saya akan memukul Anda orang yang tidak baik dan tidak adil ini. Kakak. Bukan niatku. Bahkan jika Anda seorang pangeran, Anda tidak bisa melindunginya. Kalau begitu aku bersikeras melindunginya. Yang Mulia sebenarnya sangat menyukai Pangeran Cheng. Dia bahkan menugaskan Batalion Jenderal Harimau Pengawal Kekaisaran kepada Pangeran Cheng. Aku hanya perlu memberi perintah. Dan Batalion Jenderal Harimauku bisa meratakan kediaman jenderalmu. Zhao Jian, kamu akan mati tempat-tempat pemakaman. Beraninya Anda menyentuh kediaman jenderal saya. Tidakkah Anda takut pada rakyat jelata di seluruh negeri menyalahkan Anda? Rakyat jelata seperti semut. Raja ini sama sekali tidak peduli pada mereka. Tapi Zhao Jian, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu mundur, Raja ini bisa mengampuni kediaman jenderal. Jika kamu tidak mundur, maka belasan nyawa ini, tua dan muda, akan berlumuran darah di tempat. Tulang belulang mereka berserakan. Anda, Xiao Jian, mengalahlah sedikit saja. Tidak apa-apa jika kau membenciku atau mendendam padaku. Tapi kau tidak bisa mempermainkan seluruh kediaman jenderal. Keluarga Xiaoku tidak takut mati. Kami hanya mencari keadilan dan kebenaran surgawi. kami tidak takut mati. Kami hanya mencari keadilan dan kebenaran surgawi untuk membenarkan Nona Lin Shu. Xia Xiu. Xia Xiu, Xia Xiu. Jangan takut. Panggil tabib, panggil tabib. Jangan impulsif. Zhao Jian, apakah kau bersikeras mengajukan tuntutan? Keadilan bersemayam di hati rakyat. Bahkan jika Anda seorang pangeran, Anda tidak bisa mengabaikan manifestasi keadilan surgawi yang jelas. Anda bisa membawa Lin Gumi hari ini. Tetapi pada akhirnya, saya pasti akan, demi Xia Xiu, demi Lin Shu, mencari keadilan. Kau tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Sekarang, semua orang di istana, tinggi dan rendah, adalah orangku. Dalam 7 hari, pada hari ulang tahun Ibu Suri, Kaisar akan mencopot putra mahkota dan menetapkanku sebagai pewaris tahta. Kemudian, dengan kejahatan berkolusi dengan musuh dan pengkhianatan, aku akan menangkap kalian semua dalam satu satuan. Marquis Ding Yuan, Raja ini sudah memberitahumu sejak lama. Mereka yang mencapai hal-hal besar harus kejam dan bengis. Kau mengingat ikatan lama, tapi dia tidak. Kau harus berpikir matang-matang. Hamba berterima kasih kepada Pangeran Cheng karena telah menyelamatkanku. Ayo pergi. terima kasih, Pangeran Cheng. Zhao Jian, dulu kau menghancurkan kerajaanku. Jangan salahkan aku hari ini karena menghancurkan keluargamu. Xia Xiu, hamba Anda tidak bisa lagi menemani Anda. Hamba Anda akan pergi lebih dulu untuk bagi Anda menjaga Nona Lin Shu. Xia Xiu, Xia Xiu. Xiao Jian. Xia Xiu. Xia Xiu, Xia Xiu, Xia Xiu. Xiao Jian, kau sudah bangun. Xia Xiu. Bagaimana keadaannya? Saya harus pergi menemuinya. Xiao Jian. Xia Zhu dia sudah tiada.
Tidak, Anda berbohong kepada saya. Dia pasti akan baik-baik saja. Jangan bicara lagi. Saya harus pergi menemuinya. Dia pasti akan baik-baik saja. Xiao Jian. Xia Xiu. Xia Xiu. Kakak Xiao Sun. Xia Zhu juga sudah tiada. Mereka semua tidak menginginkanku lagi. Kau masih punya aku. Aku akan selalu bersamamu. Kakak Xiao Sun, tolong bantu aku. Aku ingin masuk istana untuk bertemu Yang Mulia. Aku ingin menuduh Lin Gui. Aku ingin mencari keadilan untuk Lin Su dan Xia Xiu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu. Lebih dari selusin petisi. Semuanya telah dikembalikan oleh Yang Mulia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Xiao telah setia dan heroik selama beberapa generasi, mengabdi pada negara dan rakyat. Sekarang, kita bahkan tidak bisa mendapatkan keadilan untuk seorang anak, seorang pelayan. Mungkinkah di seluruh Liang Agung, tidak ada yang akan mengatasi ketidakadilan ini? Sekarang Yang Mulia sudah tua. Putra mahkota berada di bawah tahanan rumah, dan Pangeran Cheng mengendalikan istana. Aku takut kita. Karena hukum tidak bisa mendapatkan keadilan untukku, maka aku akan mendapatkannya sendiri. Xiao Jian. Jangan impulsif. Kakak Xiao Sun, jangan khawatir. The Aku film tahu was apa yang harus translated dilakukan. And narrated by M Media. Yang lebih baik dari itu, Marky juga tidak perlu lagi dikutuk dan ditunjuk-tunjuk di belakangnya. Untuk apa sebenarnya kau kembali? Kediaman mertuisku tidak bisa menampungmu. Ibu, Xiao Jian adalah istri sahku. Dia adalah nyonya di kediaman Markuis ini. Jika kau tidak tahan dengannya, maka aku akan mengirimmu untuk tinggal di perkebunan. Kau anak durhaka. Xiao Jian, ayo kembali ke kamar kita. Kau jalan. Ibu, kita harus memikirkan cara untuk membuat pelacur ini ditendang keluar dari kediaman Marky. Ibu, kau kembali. Lin Xiu, Xiao Jian, Lin Su sudah tiada. Jangan terlalu sedih. Nanti, aku akan menyuruh para pelayan merapikan kamar dan membersihkan semua barang Lin Su agar kau tidak sedih. tidak. Lin Su adalah anak pertama kita. Kita tidak bisa begitu saja melupakannya. Xiao Jian, apa kau masih menyalahkanku? Kedatanganmu kali ini sama sekali bukan untuk berdamai denganku, bukan? Tentu saja. Setiap momen yang dihabiskan bersamamu, aku merasa sangat jijik. Karena aku sudah kembali, aku tentu saja tidak akan menyalahkanmu lagi. Tapi Lin Su, aku juga tidak bisa melupakannya. Suamiku, aku berjanji padamu, aku tidak akan sedih lagi. Aku mohon padamu, tolong jangan buang barang-barang Lin Su. Bisakah kau menyimpannya untukku sebagai kenang-kenangan? Baiklah. The film was translated and Lin Gui. narrated by M Media. Suatu hari, aku akan membuatmu dikubur bersama Lin Su. Apakah kakak sulung ada di sini? Jiang Ru, kau akhirnya di sini.
Kakak sulung. Ada apa? Apa yang kau lakukan padaku? Ini adalah bubuk miking. Ini adalah obat rahasia unik dari Hong Xiu Yao. Aku menghabiskan banyak usaha untuk menemukannya. Marky. 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 Marky, tolong selamatkan aku. Apa yang terjadi? Ada apa? Marky, tolong lihat. Selir ini dengan baik hati membuatkan sup untuk kakak perempuan. Kakak perempuan, entah mengapa, mengamuk dan menuangkan semua sup itu ke atas selir ini. Marky, jika kakak perempuan benar-benar tidak bisa mentolerirku, selir ini akan membawa Jiahan dan meninggalkan kediaman Marky bersama. Agar suatu hari nanti, aku tidak disiksa sampai mati oleh kakak perempuan. Ini semua dilakukan oleh Xiao Jian. Marky, selir ini seharusnya tahu lebih awal bahwa kakak perempuan menyimpan dendam terhadap kami. Dan sama sekali tidak akan semudah itu melepaskan kami. Marky, aku mohon padamu, demi Jiahan, tolong biarkan aku pergi. Omong kosong. Kau adalah istriku. Jiahan adalah putra sahku. Tanpa alasan, mengapa kau meninggalkan kediaman Marquis? Tapi kakak perempuan. Cukup, kau istirahatlah lebih awal. Aku akan berbicara dengan Xiao Jian. Marky, jika kakak perempuan juga. Xiao Jian selalu masuk akal. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Ya. Seorang jenderal yang bermartabat, tertangkap basah berzina. Zhao Jian. Kali ini, aku akan membuatmu kehilangan segalanya dan hancur. Marky, Nyonya sedang tidak enak badan dan sudah beristirahat. Ada apa dengannya? Nyonya. Apa yang dia lakukan di dalam? Nyonya terluka parah. Akhir-akhir ini, dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Hanya penderitaan hari demi hari. Nyonya. Siapa sebenarnya yang ada di dalam? Tidak ada siapapun. Pergi. Xiao Jian, kau jalan. Xiao Jian. Ibu. Beraninya kau menghina ibuku. Ampun. Aku diperintahkan oleh Jian. Mengapa sangat bising? The film was translated and narrated by M Media. Xiao Jian, kau baik-baik saja. Kakak Xiao Sun. Jiang Ro ingin menyakitiku. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau begitu mari kita balikkan rencana mereka. Biarkan mereka menonton pertunjukan yang bagus. Lin Gui, ini semua karena jalang ini. Dialah yang mencelakaiku. Dialah yang membuatku pingsan. Dia ingin merusak reputasiku. Cukup. Apa kau belum malu? Kirim Nyonya Tuna kembali ke kamarnya. Itu semua Xiao Jian. Seseorang.
Suamiku. Xiao Jian, masalah hari ini. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Di matamu, aku sekeji ini. Apakah aku begitu tidak tahu malu sampai merencanakan dan menjebak ibu mertuaku karena berselingkuh? Kau baru saja kembali belum lama ini, dan hal semacam ini terjadi. Sulit bagiku untuk tidak curiga. Aku, Xiao Jian, adalah orang yang jujur dan terhormat. Bahkan jika aku membenci secara terbuka dan jujur. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Suamiku, kau harus melihat dulu. Sapu tangan siapa ini? Aku baru saja pergi ke apotek untuk mengambil obat. Ketika aku kembali, aku melewati pintu masuk. Dan aku melihat sapu tangan ini. Setelah itu, aku mendengar di dalam ruangan perdebatan. Jika suamiku tidak percaya, maka pergilah selidiki sendiri. Marky, selamatkan aku. Ampun, aku diinstruksikan oleh Jian. Pelacur ini. Xiao Jian, aku salah menyalahkanmu. Setelah aku menemukan kebenarannya, aku akan meminta maaf padamu lagi. Jiang Ru, tahukah kau? Orang pertama yang ingin kubalaskan dendamnya adalah kau. Yang mulia, Anda telah merencanakan selama bertahun-tahun. Kali ini, Anda akhirnya membalas dendam dengan hebat. Zhao Jian dulu menghancurkan Kyutaraku. Sekarang hanyalah permulaan. Marky, Jalang ini. Kau benar-benar berani membius ibu hingga pingsan. Dan merusak reputasinya. Nyonya tua, ada apa ini? Aku jelas-jelas menyuruh bajingan itu untuk pergi ke ranjang Xiao Jian. Bagaimana bisa melibatkan Nyonya tua? Marky, apa yang terjadi pada Nyonya tua? Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Ada apa? Kau masih bertanya ada apa dengannya? Kau mengirim ibu ke kamar Xiao Jian. Apa kau mencoba menjebak Xiao Jian? Jiang Rou. Membunuh dua burung dengan satu batu. Kau benar-benar punya cara yang bagus. Marky, tolong tenangkan amarahmu. Selir ini benar-benar tidak melakukan apapun untuk menyinggung Nyonya tua. Sapu tangan ini hilang 2 hari yang lalu. Seseorang pasti menjebak selir ini. Apa kau bilang? Xiao Jian menjebakmu. Selir ini tidak akan berani. Hanya saja begitu kakak perempuan kembali. Hal-hal seperti ini mulai terjadi di kediaman. Sulit untuk tidak mencurigai kakak perempuan. Apa kau? Beraninya kau menghina istriku. Kau, Xiao Jianku adalah seorang pahlawan wanita. Dia tidak pernah merendahkan diri untuk terlibat dalam pertengkaran kamar dalam. Kau sendiri rumit. Jadi jangan menganggapnya seperti dirimu. Marky, selir ini benar-benar tidak. Tidak apa? Tidak memfitnah Xiao Jian. Kau tidak membohongiku setelah semua ini. Penyakit Jiahan, Jiang Rou. Aku sudah bertanya kepada tabib Kekaisaran Jian. Jiahan menemui Raja Yama. Pikiran saya sudah bulat. Ketidakadilan putri saya belum ditebus. Hanya 30 cambukan. Tidak bisa menghentikan hati saya yang penuh amarah. Penjaga, tolong cambuk. Xiao Jian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Mundur sekarang. Masih belum terlambat. Genderang Dengwen telah berbunyi. Xiao Jian tidak akan mundur. Jenderal. Jenderal. Jenderal Xiao, penyebab kematian putrimu tidak ada bukti kuat. Yang meninggal hanyalah seorang pelayan kecil. Untukmu melakukan ini, apakah sepadan? 2 nyawa manusia. Bagaimana bisa mereka dibedakan berdasarkan status? Saya Xiao Jian, bersedia mempertaruhkan seluruh harta keluarga dan nyawa saya, hanya untuk mendapatkan keadilan bagi mereka. Apakah kau masih akan menuduh? Ya, Apakah kau akan mundur? tidak ada mundur. Jenderal Xiao, Jenderal Zhao, jangan pukul. jangan pukul. Jenderal Zhao, Jenderal Xiao, jenderal. Jenderal. Tuan saya mohon. Nyonya saya terluka parah. Cambuk yang menyusul. Saya akan menerimanya untuknya. Tolong saya mohon. Berani. Siapa yang memukul Jenderang Dengwen ini?
Cambukan ini harus ditanggung oleh siapapun yang memukulnya. Apakah itu sesuatu yang kau seorang pelayan kecil bisa ubah hanya dengan mengatakannya? Jenderal, hentikan memukul. Berhenti memukul. Jenderal, tolong tunjukkan belas kasihan. Jenderal Xiao, Jenderal Xiao. Jenderal Xiao, Jenderal Xiao, mohon berbelas kasih. Mohon berbelas kasih. Jenderal Xiao, Jenderal Xiao, jangan pukul lagi. Xiao Jian, menyingkir. Menyingkir. Xiao Jian. Bagaimana kabarmu? saya baik-baik saja. Sekarang hanya tersisa 3 cambukan. Saya bisa menahannya. Tapi, Jenderal Xiao, Jenderal Xiao? Jenderal Xiao? Sungguh Jenderal Xiao? Benar-benar teguh. Setelah cambukan ini masih ada hukuman api. Mari kita lihat, apakah kau bisa menahannya? Tidak. Kakek Xiao Sun. Besok saat genderang Dengwen berbunyi, tidak peduli apa yang terjadi, kamu tidak boleh muncul. Namun, Kamu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Xiao Jian masuk ke istana untuk merayakan ulang tahun. Istana Kekaisaran. Marky, kakak mungkin tertunda oleh sesuatu. Setelah perjamuan istana berakhir, aku pribadi akan menemanimu ke kediaman jenderal untuk mencari kakak. Yang mulia Pangeran Cheng telah tiba. Salam tuan-tuan yang terhormat. Salam ayahanda Kaisar. Apa? Zhao Jian sebenarnya masih hidup. Jenderal Xiao? Jenderal Zhao, Jenderal, jangan pergi. Berhenti Jenderal Xiao. The film was translated Jenderal. and narrated by M Media. Jenderal. Kembalikan Jenderal Xiao kepada kami. Nona, Lin Xiu, Xia Xiu. Tidak peduli seberapa sulitnya, Jenderal. saya pasti akan untuk kalian semua mencari keadilan. Siapa yang memukul Genderan Dengwen? Justru Jenderal Xiao Jian. Justru seorang jenderal wanita dengan prestasi militer yang gemilang setelah putri kecilnya meninggal. Namun tidak ada yang mencari keadilan untuknya. Hanya bisa memukul Genderang Dengwen untuk mencari akses ke otoritas tertinggi. Menteri Xiao sebagai seorang jenderal dapat mengajukan petisi dan menghadap Yang Mulia kapan saja. Mengapa? Pada hari ulang tahun Ibu Suri memukul Genderan Dengwen untuk mencari keadilan. Hanya karena Jenderal Xiao lebih dari selusin memorial berturut-turut. Semuanya ditolak oleh Paduka Pangeran Cheng. Sungguh tidak punya tempat untuk mencari keadilan. Xiao Zun, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jenderal Xiao setia kepada penguasa dan mencintai negara. Tindakan Paduka seperti ini sungguh membuat istana, para pejabat tinggi dan rendah merasa putus asa. Ayahanda Kaisar, jangan dengarkan pejabat pengkhianat ini berbicara omong kosong. Panggil Zhao Jian. Nyonya, Nyonya. Xiao Jian, bisakah kau masih bertahan? Panggil Xiao Jian untuk menghadap. Xiao Jian, Zhao Jian, hidupmu benar-benar tangguh. Kau sebenarnya masih hidup. Hamba Anda Xiao Jian, menyapa Baginda, menyapa Ibu Suri. Zhao Jian, ketidakadilan apa yang kau alami? Mengapa kau tidak masuk istana untuk menghadap kami? Harus pada hari ulang tahun Ibu Suri, sambil memegang tablet peringatan putri mudamu, datang untuk mencari keadilan. Kau dengan demikian tidak menghormati otoritas kekaisaran dan menyinggung Ibu Suri. Apakah kau tidak takut kami
akan memusnahkan 9 generasi kerabatmu. Keluarga Xiao saya penuh dengan martir setia. Generasi ayah saya dan kakak-kakak saya, semuanya telah gugur dalam pertempuran. Apa 9 generasi kerabat yang bisa dibicarakan? Hanya kakak saya Xiaorong, dan saya adalah satu-satunya 2 nyawa yang tersisa. Zhao Jian, apa maksud perkataanmu ini? Apakah kau menyalahkan Baginda? Bagaimana hamba Anda berani? Hamba Anda hari ini menyinggung kekuasaan langit dengan memukul genderang Dengwen hanya untuk memohon kepada Baginda untuk memberikan keadilan bagi putri muda saya. Kau, keadilan apa yang kau inginkan? Hamba Anda menuntut agar Markuis Ding Yuanlin Gui membayar dengan nyawanya untuk putri muda saya Lin Shu. Xiao Jian, kamu ingin aku Lin Shu? Maafkan aku. Ayah tidak sengaja melakukannya. Xiao Jian, kematian Suer. Semua disebabkan olehmu. Jangan salahkan Lin Gui. Yang mulia, putraku disalimi. Memohon yang mulia untuk menegakkan keadilan bagi putraku. Hamba Anda dengan sungguh-sungguh memohon kepada Baginda untuk memanggil saksi tabib Kekaisaran Jiang. Panggil, Tabib Kekaisaran Jian. Panggil. Tabib Kekaisaran Jiang. Hamba, menghadap Baginda. Tabib Kekaisaran Jiang memiliki kelemahan fatal. Di tanganku, sama sekali tidak berani mengkhianatiku. Xiao Jian, kau pada akhirnya akan hari ini kembali dengan tangan kosong? 10 hari yang lalu, apakah Anda yang mengambil darah jantung putri muda Jenderal Shao? Melapor kepada Baginda. Masalah ini memang benar. Bajingan, sebagai seorang tabib kekaisaran, mengambil darah jantung seorang putri muda, menyebabkan kematian tragis seseorang. Apakah Anda masih memiliki hati seorang penyembuh seperti orang tua? Baginda, hamba juga dipaksa oleh orang lain. Melapor kepada Baginda. Itu adalah selir Jiang Rou dari kediaman Markuis Ding Yuan. Sebelumnya bersekongkol untuk menjebak hamba, menyebabkan kematian seorang pelayan. Selama perawatan, baru kemudian hamba terpaksa menipu Markuis Ding Yuan dan secara paksa mengambil dari putri muda Jenderal Shao darah jantung Lin Shu. Memohon ampun kepada Baginda. Kau tabib yang linglung. Kau malah membunuh pelayanku. Aku akan melaporkan ini kepada pejabat untuk membuatmu membayar dengan nyawamu. Nyonya Jiang, saya mohon tolong jangan laporkan ini kepada pejabat. Saya mohon Anda mengampuni saya. Anda bisa meminta saya melakukan apa saja mulai sekarang. Tabib Kekaisaran Jing, kau mengatakan ini sendiri. Beraninya orang tua celaka ini. Tabib Kekaisaran Jing, kapan aku pernah menyinggungmu? Bagaimana kau bisa memfitnahku seperti ini? Kemari, tuangkan teh. Marki, selir ini melakukan segalanya untukmu. Sebenarnya, Lin Shu bukanlah putrimu, melainkan putri Zhao Jian dan anak Xiao Zhen. Apa yang kamu katakan? Dengan musuh dan pengkhianatan. Xiao Jian, kau wanita kejam. Kebencian mendalam apa yang putraku miliki padamu? Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Apakah kamu sangat membenciku? Apakah kamu sangat ingin membunuhku? Melapor kepada Yang Mulia, kediaman Markuis Ding Yuanku telah setia dan patriotik selama beberapa generasi. Kami telah memberikan pelayanan besar kepada Great Liang. Tuduhan tanpa dasar ini, hambamu sama sekali tidak bisa menerima. Aku memohon Yang Mulia untuk menyelidiki dengan jelas dan mengembalikan kehormatanku. Zhao Jian, bersekongkol dengan musuh dan pengkhianatan adalah kejahatan berat. Jika kau tidak memiliki bukti yang meyakinkan, itu adalah tuduhan palsu dan menuduh pejabat istana secara palsu. Apakah kau tahu apa konsekuensinya? Menanggapi Yang Mulia, hamba memiliki bukti. Liontin Gift ini adalah tanda cinta antara kau dan aku. Yinglu di atasnya. Baru saja dibuat oleh Fang Rong. Apakah ini benar? Itu benar. Tapi apa masalahnya? Pola pada ini milik keluarga kerajaan Qi Utara. Mereka yang bukan dari keluarga kerajaan Qi Utara tidak boleh menggunakannya. Itu hanya Yingluo. Itu bisa dilihat di mana-mana. Pola ini memiliki kerajinan yang rumit. Hanya para penyulam dari keluarga kerajaan Qi Utara mewariskannya secara turun-temurun. Benang sutra pada ini terbuat dari teratai salju yang unik bagi Qi Utara. Ini bukan sesuatu yang bisa dilihat di mana-mana. Teratai salju.
Bunga ini memiliki aroma yang unik. Bunga apa ini? Teratai salju. Kamu berani berbohong padaku. Marky, jangan dengarkan dia. Itu hanyalah perhiasan biasa. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Kekaisaran Qi Utara. Ibu Suri yang mulia, hamba telah mendengar bahwa Yang Mulia, ketika Anda masih muda, pernah mengumpulkan sebuah gaun pengantin dari keluarga Kekaisaran Qi Utara. Hamba memohon Yang Mulia untuk mengeluarkannya, dan dengan cermat membandingkan ornamen di atasnya dengan yang ini. Dengan begitu kita akan tahu, apakah barang ini milik keluarga Kekaisaran Qi Utara. Seseorang, ambil gaun pengantin itu. Melapor kepada Ibu Suri, kedua pola itu sama. Fang Rong, Yang Mulia, mohon maafkan hamba. Hamba tidak bersalah. Hamba tanpa sengaja mempelajari pola ini. Saya benar-benar tidak tahu itu berkaitan dengan keluarga Kekaisaran Qi Utara. apakah kau menganggap Ibu Suri ini buta? Pola ini rumit, dibutuhkan bertahun-tahun usaha untuk mempelajarinya. Bagaimana kau bisa mempelajarinya tanpa sengaja? Yang Mulia, mohon maafkan saya. Menaku jujur. Di mana kau belajar pola ini? Hamba benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya dizalimi Yang Mulia. Pergi. Ibu Suri Yang Mulia, warisan pola ini selalu diturunkan dari ibu ke anak perempuan. Fang Rong pasti mempelajarinya dari ibunya. Nani Du. Dan Nani Du justru adalah orang kepercayaan Nyonya Tua Lin. Jalan. Baginda, masih ingat suatu masalah lama. Masalah lama. Dulu Nyonya Tua Lin juga adalah Markuis tua yang menyelamatkannya dari Qi Utara. Ini dibandingkan dengan selir Markuis Ding Yuan. Persis sama. Jadi kenapa? Keluarga gadis saya adalah petani perbatasan. Keluarga saya semuanya tewas dalam perang saat itu. Markuis tua melihat saya sendirian dan tidak berdaya. Barulah membawa saya kembali ke ibu kota. Tidakkah kalian semua berpikir, kisah ini terdengar sangat akrab, juga petani perbatasan, juga yatim piatu, dan juga skenario pahlawan menyelamatkan wanita yang sama. Xiao Jian menyelamatkan seorang putri Qi Utara yang menyembunyikan identitasnya. Lalu apa yang diselamatkan oleh Markuis tua? Apa yang kamu katakan? Putri Qi Utara apa? Selir Anda Jiang Rou justru adalah seorang putri Qi Utara. Kamu bicara omong kosong. Dia hanya seorang gadis yatim piatu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang putri Qi Utara? Baginda, hamba punya saksi yang bisa membuktikan identitas Jiang Rou. Panggil saksi. Hamba menghadap Yang Mulia. Angkat kepalamu. Lihatlah baik-baik. Dan lihat apakah Nyonya Jiang sungguh seorang putri Qi Utara. Melapor kepada tuanku, Jiang Rou memang seorang putri Qi Utara. Di pergelangan tangannya ada tanda lahir merah. Dulu, saya mempertaruhkan nyawa untuk mengawal sang putri. Saat melarikan diri, saya tidak sengaja melihat tanda lahir ini. Sang putri kemudian ingin membunuh saya untuk membungkam saya. Tanda lahir merah yang sama. Setiap putri Qi Utara memilikinya. Melapor kepada Ibu Suri, memang ada tanda lahir. Jalan. Aku ibu mertuamu. Beraninya kamu tidak menghormatiku. Pengalaman yang sama. Tanda lahir yang serupa. Menilai dari waktu Anda tiba di ibu kota. Agaknya, Anda adalah salah satu dari dua putri yang menyusup ke Liang Agung sebagai mata-mata 30 tahun yang lalu, bukan? Tanda lahir apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? 30 tahun yang lalu, Qi Utara dan Liang Agung sedang berperang. Dua putri Qi Utara menyusup ke Liang Agung, memicu badai berdarah, dan menyebabkan kematian banyak perwira dan prajurit Liang Agung kita. Semua ini disebabkan olehmu. Kalian berdua, kolaborator jahat. Bagaimana bisa kamu menjebakku seperti ini? The film was translated Saya mohon Yang and Mulia untuk narrated menyelidiki by dengan M. jelas. Media. Kalian semua membohongiku. Kalian semua membohongiku. Katakan padaku, siapa sebenarnya dirimu? Lin Gui, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku ibumu. Kalau begitu katakan padaku,
Apakah kau seorang putri Ki Utara atau bukan? Tentu saja tidak. Aku ibumu. Apa kamu bahkan tidak percaya ibumu lagi? Bagaimana kamu bisa percaya orang luar? Apa kamu tidak mendengarkan ibumu lagi? Xiaojian. Ibuku dia bukan. Apakah dia benar-benar bukan? Lin Gui. Bisakah Anda benar-benar menipu diri Anda sendiri? Aku tidak tahu. Jangan menangis lagi. Anak itu sudah meninggal muda. Satu-satunya rencana sekarang. Mulai sekarang, anak ini adalah milikmu. Kau, ini benar-benar ibuku. Xiao Cheng. Iya, Xiao Cheng. Kita semua orang Ki Utara. Liang Agung telah membantai Ki Utaraku. Kamu harus membalas dendam Ki Utara. Anakmu telah mengingatnya. Ayah Kekaisaran, Nenek Kekaisaran, Nyonya Tualin sudah tidak sadarkan diri. Lebih baik panggil guru tabib Kekaisaran untuk pengobatan. Masalah lain bisa diperdebatkan nanti. Yang mulia, Nyonya Su adalah sisa-sisa Ki Utara. Hamba dengan rendah hati memohon agar Nyonya Su dan Jiang Ro ditahan. Setelah Nyonya Su sadar kembali, interogasi dia secara menyeluruh. Kalau begitu biarlah seperti yang dikatakan Jenderal Shao. Penjaga, tangkap kedua orang ini. Ayah Kekaisaran tunggu. Zhao Jian, Nyonya Tualin adalah ibu mertuamu, juga adalah sesepuhmu. Bagimu untuk memperlakukannya seperti ini benar-benar pengkhianatan. Pangeran Cheng, selama pemakaman Lin Su, Anda sangat membela mereka. Bahkan mengabaikan hukum untuk menghancurkan bukti dan bahkan dengan brutal membunuh pelayan saya, Xia Xiu. Sekarang, Anda sengaja mencoba membiarkan Nyonya Su pergi. Apa sebenarnya niat Anda? Kurang ajar. Kau seorang jenderal biasa. Berani berbicara kepada pangeran ini seperti itu. Yang mulia, hamba dengan rendah hati memohon agar Pangeran Cheng dihukum bersama mereka. Zhao Jian, kau hanyalah anjing gila, menggigit siapapun yang kau tangkap. Ayah Kekaisaran, dia melakukan ini karena putramu dekat dengan Marquis Ding Yuan, dan itulah mengapa dia membuat tuduhan tak berdasar ini. Pada hari itu, semua orang di kediaman jenderal saya bisa bersaksi. Pangeran Cheng mengabaikan hukum, membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Jika seorang pangeran melanggar hukum, dia sama bersalahnya dengan rakyat jelata. Hamba memohon yang mulia untuk menegakkan keadilan. Jika seorang pangeran melanggar hukum, dia sama bersalahnya dengan rakyat jelata. Hamba mohon baginda menegakkan keadilan. Kau bajingan, ayah Kekaisaran mohon tenangkan amarahmu. Mengabaikan hukum, tidak berbelas kasih sebagai penguasa. Bagaimana kau bisa memikul tanggung jawab seberat itu? Posisi putra mahkota? Kau seharusnya tidak lagi berharap sia-sia untuk itu. Apa yang kau katakan? Seorang penguasa harus berbelas kasih. Kau sangat kejam. Kau tidak layak untuk posisi putra mahkota. Yang mulia. Yang mulia, Racun ini bereaksi tepat pada waktunya. kamu... Apa yang kamu lakukan pada Yang Mulia? Penjaga. Pangeran Chen, kamu... Apa kamu mencoba memberontak? Pemberontak. Jadi, bagaimana jika aku memberontak? Aku sudah lama ingin memberontak. Orang tua ini, racun yang saat ini ada di dalam dirinya, adalah obat rahasia Ki Utaraku. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ki Utara. Kau, benar sekali. Aku adalah orang Ki Utara. Dulu, ibuku dan saudara-saudaranya menyusup ke Liang Agung, berharap untuk menimbulkan masalah. Namun tak disangka, kalianlah para orang tua ini yang bahkan setelah kalah terus-menerus selama beberapa tahun masih bisa berjuang untuk bertahan. Pada akhirnya, kalian menghancurkan kerajaan Ki Utaraku. Pangeran Chen, Mulai sekarang, kau dan aku saudara-saudara akan berbagi dunia. Yang mulia yakinlah. Hamba dan Kakang Xiao Sun sudah punya rencana sejak lama. Kau bukan kakakku. Kau membohongiku. Kalian membohongiku. Lin Gui, dengarkan ibu. Ibu memang seorang putri Ki Utara. Aku dan kakakmu bersekongkol selama bertahun-tahun, barulah mencapai kemenangan hari ini. Mari segera kembali ke Ki Utara.
Aku tidak mau dengar. Kalian membohongiku. Kalian semua membohongiku. Lin Gui, Ibu, penting untuk menangani urusan utama terlebih dahulu. Hari ini aku naik baka. Mereka yang bersedia mengikutiku. Biarlah yang lalu, biarlah berlalu. Jika tidak, kepala mereka akan segera diambil. Beraninya penjahat pengkhianat menyebut dirinya kaisar. Semua perwira dan prajurit dengarkan perintah saya. Musnahkan sisa-sisa Ki Utara. Bersumpah mati daripada menyerah. Musnahkan sisa-sisa Ki Utara. Bersumpah mati daripada menyerah. Letakkan senjatamu. Serahkan senjatamu dan kau tidak akan dibunuh. Tangkap dia. Bagaimana jika kau telah menangkapku? Di luar pinggiran ibu kota, kami memiliki lebih dari 100.000 tentara Ki Utara. Selama mereka memasuki ibu kota, mereka akan memandikan ibu kota dengan darah. Saya khawatir Anda tidak akan melihat pemandangan seperti itu. Anda pikir orang-orang saya, mengapa mereka tiba begitu terlambat? Semua orang di pinggiran ibu kota telah menyerah. Pangeran Cheng, kau harus menyerah sekarang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian semua berbohong padaku. Mereka sudah lama tunduk kepada Liang Agung saya. Sudah lama mereka menjadi rakyatku Liang Agung. Mereka bisa makan kenyang dan berpakaian hangat. Mengapa mereka masih memberontak bersama Anda? Ini, para bajingan tak bertulang ini. Xiao Jian. Kamu merusak rencana besarku. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Kakak Xiao Sun. Tidak apa-apa. Jiang Ru, Anda pantas mati 1000 kali. Xiao Jian. Liontin Jiao. Ini liontin giok yang kau berikan padaku. Ayo pergi. Ayo kembali ke kamar. Liontin Jiao. Liontin Giokku. Xiao Jian. Rusak Xiao Jian. Seharusnya sudah tidak ada sejak lama. Sama seperti perasaan di antara kita. Sejak Lin Su meninggal. Itu lenyap seperti asap. Mulai hari ini dan seterusnya, saya Xiao Jian. Bukan lagi nyonya. Kediaman Marquis Dingyuan. Kau dan aku. Laki-laki menikah perempuan dipersunting. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Xiao Jian. Xiao Jian, jangan tinggalkan aku, Xiao Jian. Xiao Jian. The film was translated Lin Shu, and narrated by Ayah di sini Media. menemanimu. Lin Xiu. Ibu datang menemuimu. Mereka yang membunuhmu. Ibu sudah membawa mereka ke pengadilan. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Ini Paman Xiao Zun. Kau pernah bertemu dengannya sebelumnya. Berkat dia selama ini, Ibu bisa mendapatkan keadilan untukmu. Lin Xiu.
Baik-baiklah di sana. Makan yang baik. Tidur yang nyenyak. Tumbuh dewasa dengan baik. Ibu akan datang mencarimu di sana nanti. Jangan menangis lagi. Kalau tidak Lin Shu di sana, akan khawatir. Jenderal Shao, situasi di perbatasan utara sangat kritis. Baginda telah mengeluarkan dekret kekaisaran, memerintahkanmu untuk segera berangkat ke medan perang. Aku akan menunggumu kembali.